underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada wacana bahwa gubernur yang biasanya dipilih oleh rakyat nantinya diusulkan untuk ditunjuk langsung oleh presiden. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini memang wacana seperti ini udah agak lama itu terjadi ya. Cuman belakangan ini lebih keras ya. Lah sekarang kalau memang mana yang harus dipilih antara gubernur yang dipilih langsung oleh rakyatnya, rakyat setempat sana ya, atau ditunjuk langsung oleh presiden, itu ada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Kalau dia itu dipilih langsung oleh rakyat setempat, maka posisinya dia itu kan sebetulnya harusnya jadi eksekutif. Ya, artinya bisa dipercaya oleh rakyatnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerahnya. Tapi ternyata dari struktur birokrasi pemerintahan kita, itu wali kota atau bupati itu dipilih langsung oleh rakyat setempat. Jadi yang megang kekuasaan ya dalam tanda petik di dalam wilayah masing-masing itu adalah wali kota atau bupati yang langsung berhubungan dengan rakyatnya. Nah sekarang kalau di struktur organisasi pemerintahan itu kan gubernur itu ceritanya itu kan mempunyai anak buah, bupati dan wali kota. Ya misalnya di Jawa Barat maka ada berapa kabupaten, berapa kota, lah itu kan wali kota kepala daerahnya itu kan menjadi semacam seolah-olah anak buahnya gubernur. Ya tapi kenyataannya di dalam pelaksanaan eksekusi sehari-hari ternyata gubernur tuh tidak mempunyai wewenang untuk ngatur wali kota itu. Nah kalau dilihat dari segi ini kan berarti sebetulnya gubernurnya ini kan fungsinya tidak kuat sekali kan. Misalnya loh, wali kotanya itu berbuat sesuatu yang kurang baik misalnya ya. Nah gubernurnya kan nggak bisa apa-apa karena wali kota itu dipilih oleh rakyat. Di mana ada juga DPRD. Ya, jadi posisi kepala daerah itu di wilayah tingkat 2 ya, itu sangat kuat. Jadi fungsinya dari gubernur ini seolah-olah itu semacam koordinasi kan antara kota 1 sama kota 2 itu supaya lebih sinkron atau lebih ya. Jadi sebetulnya ini kan memang fungsinya apa kan memang dipertanyakan. Beda sama gubernurnya yang ada di Jakarta. Kalau gubernur di Jakarta itu kan ya kita tahu aja karena Jakarta itu wilayahnya besar sekali, ya maka diperlukan satu orang yang ngurus itu posisinya gubernur. Ya di mana Jakarta itu dibagi 4 wilayah menjadi Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan sebagainya itu sehingga betul-betul di situ wali kota di Jakarta itu fungsinya pembantunya gubernur. Jadi betul-betul under control. Kalau kerjanya nggak beres ya tinggal diganti. Nah sekarang kalau di wilayah yang bukan Jakarta kan nggak bisa. Wali kota kerjanya kurang bagus dinilai ya itu gubernurnya juga nggak bisa apa-apa. Jadi sebetulnya fungsi gubernur di wilayah-wilayah lain itu yang bukan Jakarta ya itu sebetulnya maaf ya kalau kita mau ngomong itu kan yang agak keras itu kan macan ompong. Ya cuman posisinya aja gubernur tapi nggak punya wewenang ke bawah. Lah itu memang lebih bagus ya dihilangkan dari segi itu loh ya. Dan juga dari segi biayanya kampanye gubernur itu kan juga banyak duit tuh. Buangnya itu ya, kampanyenya itu ya, itu biar biaya politiknya nggak ada juga. Nah sebaliknya kalau itu diangkat oleh presiden itu juga betul tuh. Ya jadi gubernur membantu presiden untuk mengawasi apakah para wali kota dan bupati di daerahnya itu menjalankan tugasnya dengan baik. Nah sekarang kan kalau wali kota sama bupati kan juga artinya kan membantu presiden kan. Betul. Nah sekarang diawasi oleh gubernur ini. Jadi gubernur ini dipilih sama presiden
sehingga dia bertanggung jawab dengan presiden, bukan bertanggung jawab kepada DPRD maupun rakyat setempat. Nah, dengan demikian gubernur akan lebih efektif. Karena kalau dia tidak bisa menjalankan dengan baik, maka presiden akan mencopot dia untuk diganti. Jadi hierarki dia itu jelas. Jadi saya kira roda dari pemerintahan ini akan jalan dengan lebih bagus ya. Kalau enggak, ya situasinya akan ya seperti sekarang ini. Jadi semua putusan-putusan yang harus cepat menjadi terlambat karena masih harus melalui beberapa jalur-jalur birokrasi yang biasanya itu tidak bisa cepat. Jadi enaknya gimana nih Om Bob? Dipilih langsung atau ditunjuk presiden? Ya sekarang tinggal aja para pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita DPR itu mau milihnya yang mana ya. Pilihannya sudah kelihatan. Milih A itu begini risikonya, milih B itu begini risikonya. Monggo dipikirkan yang mana saja. Kalau beberapa orang sih mengatakan ya paling bagus ya memang udahlah posisi gubernur itu dipilih oleh presiden. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.